Iya, tahu nggak itu kalau geng motor lagi perang itu tumpah darah di Bandung tuh udah gampang banget teman-teman. Kalau geng motor Briges sama XTC aja itu lagi perang udah kacau itu. Nah dia ketua Brigesnya. Saya nanya kenapa Akang kelihatan kayak mau taubat gitu. Dia bilang iya, saya udah banyak dosa banget. Tadi dari Lembang anggota geng motor saya kecelakaan dan mati. Saya ngerasa hidup saya nggak ada apa-apanya kalau nggak dekat sama Allah. Terus ya kenapa pengen tobat gitu? Ada alasan lain nggak? Ya karena ini aja kan, hidup bener saya udah jadi ketua Briges. Kalau mau uang gampang lah, tinggal mintain dari anggota. Anggota pun semuanya respect ke saya. Kang Rizal nih kalau lagi ada di daerah Bandung Selatan ada masalah dengan Briges, sebut aja nama saya. Nggak ada yang berani sama orang yang kenal dengan saya. Tapi jujur hati saya kosong kan, nggak ada bahagianya. Saya dulu pernah lagi minum minuman keras, kata dia. Datang orang nasehatin saya langsung tebas pakai samurai, mati itu orang. Usia belasan tahun udah jadi pembunuh gampang banget kayak main GTA San Andreas, teman-teman. Lihat ini, pakai cheat lagi teman-teman. Lihat ini. Ya Allah, udah bunuh orang. Bunuh orang. Serem saya ngelihatnya kan, tapi dia pengen berubah, pengen taubat. Akhirnya saya ajak ke rumah. Nyampe rumah saya kasih dia uang 50.000. Terus saya juga kasih Quran dengan terjemahannya. Dan saya bilang, Kang, tolong ya baca nih Quran sama terjemahannya, hayati. Pasti Allah kasih hidayah asal Akang benar-benar menghayati isi Quran. Makasih Kang, makasih, kata dia. Saya kasih dia uang 50.000 dan dia bilang, Kang Rizal, baru ketemu sama saya sebentar udah baik gini. Izinkan saya membalas budi Kang Rizal, kata dia ke saya. Saya bilang enggak, oh enggak apa-apa, ini saya ngasih emang buat kamu. Dia agak maksa, Kang Rizal, izinkan saya untuk ngasih Kang Rizal harta saya yang paling berharga. Apaan tuh? Jaket Briges. Masya Allah, mau direkrut itu teman-teman. Tapi saya nggak nerima ya, saya hargai, emang itu dia tulus ngomong gitu, cuman saya nggak mau dong, nggak enak juga saya selama pakai jaket Briges gitu ya. Ya. Tapi dia tuh ya Allah, tahun depan beberapa tahun setelahnya saya pernah lagi naik motor dari rumah ke Unpad Jatinangor. Kan kalau kalian tahu ya, ITB itu ada di Bandung, Jatinangor, dan katanya kalau nggak salah di Cirebon juga ya. Lagi pembangunan, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Bandung dan Jatinangor itu ITB ada. Kalau mau ke Unpad Jatinangor harus ngelewatin ITB Jatinangor dulu. Saya lagi naik motor mau ngisi ceramah di Unpad. Itu pas saya ngelewatin tuh di Masjid Al-Jabar ITB Jatinangor tuh ada poster tablik akbar. Siapa pematerinya? Si Eta, teman-teman. Si ini, si pembunuh, si asasin ini, ya teman-teman. Yang udah taubat. Ya Allah, taubat. Dan ini yang real. Saya nggak, wah keren, apalan 30 juz. Biasa. Tapi kalau saya ngeliat nih ada di antara kalian nih yang dulu gak pernah sholat, dulu durhaka ke orang tua, dulu sering main cewek, tiba-tiba sholat jadi 5 waktu, ke orang tua baik, apal Quran surat Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad, tapi pas lagi sholat baca Qul huwallahu ahad nangis. Itu saya ngefans banget sama kalian yang seperti itu. Dan saya jujur, kalau ditanya punya idola nggak, tentunya selain Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Idola saya, orang yang saya ngefansin, justru adalah murid-murid saya sendiri, yang mereka ilmu agamanya masih yang ringan-ringan aja, belum terlalu dalam. Tapi mereka tuh berubah banget. SMA Negeri Pip di Bandung, teman-teman ya, bukan SMA 2, ini satu lagi. Ada SMA yang terkenal mewahnya. Ini lihat, ada orang yang dia super duper kaya. Super kaya banget nih orang. Dia ketua gangster di SMA dia. SMA 2 dan SMA itu sering perang dari zaman dulu, teman-teman. Kalau sekarang udah nggak lagi, tapi gesekan sering lah. Cuman nggak sampai parah tawuran gitu. Ini ketuanya yang super kaya, dia mobilnya mobil apa ya yang ratusan bahkan mungkin miliaran harganya. Super kaya, cewek mana yang nggak mau sama dia. Ini lihat teman-teman, dia mabok, iya. Dia mabok, makan narkoba dan sebagainya.
main perempuan, apa yang terjadi? Kakak ipar saya, murid saya yang sekarang jadi kakak ipar, karena saya punya murid, si murid itulah yang anaknya Ibu Neni dan dia nawarin untuk nikahin adiknya ke saya begitu. Jadi kalau mau ngajar tuh niatin buat ngambil adiknya gitu ya, itu nggak ikhlas. Enggak, itu dia yang nawarin, bukan saya yang minta ya. Tapi yang jelas murid saya yang terdekat namanya Gazi, sekarang S2 di Malaysia, beliau tuh dulu di SMA itu. Dia teman-teman lebih gampang ngedakwahin adik kelas atau teman sekelas? Yang lebih gampang nerima teman sekelas atau orang yang lebih muda? Yakin? Biasanya kalau teman sekelas lebih susah deh. Kalau saya pribadi, oh berarti di sini anak-anaknya baik-baik, ya alhamdulillah, amin. Cuman kalau saya pribadi ngedakwahin teman sekelas lebih berat. Nah saya di Jakarta ngisi ceramah udah lebih dari 100 SMA di negeri maupun swasta, SMP, SMA pada nerima anak-anak, tapi teman sekelas yang sekarang udah jadi alumni masuk grup WhatsApp saya nasehatin pakai nasihat ringan aja malah dicemoohin. Ya Allah, di SMA ceramah tapi sama teman kelas sendiri diremehkan. Lebih susahnya justru teman sekelas kalau saya pribadi. Mungkin beda-beda. Nih lihat teman-teman, back to story tadi, si orang yang super kaya ini dia udah punya mantap kekayaan, orang tuanya manjain, dia minta apapun dikasih, narkoba, cewek, free sex, udah nggak usah disebut, yang gitu mah udah lumrah bagi dia. Dan dia pas lagi di sekolah, itu kakak ipar saya atau Gazi ini ngedeketin ke dia. Dakwahnya nggak pakai yang aneh-aneh deh, dakwahnya kagak pakai retorika atau pakai ya bahasa-bahasa tinggi kayak bahasa beken ke orang kaya. Enggak, kakak ipar saya dia cuma ngomong gini, bro, takutlah sama akhirat, lo banyak dosa kayak gitu, saya juga banyak dosa, cuman ingat sama akhirat bro, kalau mati ada neraka kalau kita nggak tobat. Cuman statement simple. Awalnya bilang, oh ya gas maaf gas gitu. Lama-lama mereka mulai nanya, gas, lihat ya, dakwah tuh nggak usah mikirin apa ya, kayak misalnya dakwah ke orang kaya kita harus jadi kaya dulu, dakwah ke profesor yang ahli sains kita harus ahli sains dulu. Nggak selalu gitu. Kakak ipar saya cerdas banget, nomor satu sekolah, tapi ketika ngedakwahinnya orang kaya, dia fokus untuk ngingetin Quran aja. Disampaikan, ingat bro, akhirat nanti, di akhirat tuh kita akan nyeberangi as-sirat, jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di bawahnya ada neraka jahanam yang warnanya lebih hitam daripada batu yang hitam. Kalau batu dilempar dari top, dari ujungnya sampai ke dasarnya, memakan waktu 70 tahun baru nyampe. Disampaikan itu doang. Dan mereka mulai kesentuh, wah iya juga ya, saya harus mikir nih, untuk harus tobat dari dosa-dosa saya. Mereka dalam jangka waktu sekitar 2-3 bulan udah mulai sholat 5 waktu. Mereka tobat, cewek diputusin nih si ketuanya dan juga reng-rengannya yang terdekat sama dia. Pada ikutan juga diajak sama dia. 7 orang atau 6 orang pada tobat, putusin pacar, narkoba tobat, miras tobat. Dan mereka di kelas ngagetin, ketika bulan Ramadan teman-teman satu kelas nggak ada guru. Teman-teman pelajaran favorit apa? Kalau saya 2, 1 pelajaran olahraga, 2 pelajaran yang kosong, yang nggak ada gurunya ya. Itu pelajaran favorit. Ini lihat, pelajaran kosong. Si ibu bapak guru nggak ada, satu kelas teman-teman pada dengerin musik. Lah ini ketua geng sekolahnya dengan 5 temennya duduk di belakang sambil nunduk sambil ngedengerin headset surah Al-Furqan surat ke-25. Dalam jangka waktu 1 minggu mereka hafal surah Al-Furqan dengan maknanya teman-teman, dengan terjemahannya. Dan mereka adalah orang-orang yang kalau dengerin ceramah mudah kesentuh dan nangis. Lihat berubah nih orang yang patut untuk kita fansin, yang hafal dikit Quran tapi hafalan yang dikit itu merubah akhlaknya. Itulah yang diajarin oleh Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW, di mana beliau berkata, kami generasi sahabat Nabi SAW adalah generasi orang-orang yang menghafal 10 ayat Quran. Kemudian kami memahaminya, kami mengimplementasikannya, mengamalkannya. Kemudian
baru pindah ke 10 ayat berikutnya. Nyantai. 10 ayat dihafalin, maknanya dihayati, baru pindah ke 10 ayat berikutnya. Terus aja kayak gitu kalem. Yang penting buat teman-teman di sini Al-Fatihah dulu aja. So, hayati surah Al-Fatihah, apalin dengan terjemahannya. Nanti Allah kasih hidayah insya Allah. Itu teman-teman.